Sebelumnya, penasihat senior pemimpin revolusi Islam Mayor Jenderal Mohsen Rezai mengancam perang bisa meluas hingga Laut Merah, Bab al-Mandab, dan Samudra Hindia jika Amerika Serikat melanjutkan agresinya ke Iran. Bahkan Iran membuka kemungkinan keluar dari perjanjian nuklir dunia atau NPT. Komandan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Iran mengultimatum Amerika Serikat jika terus menyerang hingga masuk ke Teluk Persia, maka pasukan Iran akan mengejar Amerika Serikat dan memperluas pertempuran hingga Samudra Hindia. Kami akan mengulasnya bersama dengan pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Selamat malam Pak Syarki. Selamat malam. Pak Syarki, serangan terbaru Amerika Serikat di Bandar Abbas disebut menargetkan situs peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Apakah klaim ini bisa dibuktikan mengingat aset militer Iran biasanya tersembunyi, Pak? Jadi klaim yang menyebutkan bahwa ada kapal-kapal kecil Iran memasang ranjau itu dipertanyakan karena gambarnya terlalu kabur dan itu nampak seperti melemparkan semacam tabung-tabung. Itu bisa saja bukan hanya untuk ranjau, tapi bisa juga untuk supaya alat navigasi atau dan sebagainya. Jadi tidak cukup alasan karena sesungguhnya menembakkan rudal atau jarak jauh ataupun bom dengan smart bomb ke sasaran di situ itu harus ada alasannya betul. Namun memang ada kegiatan daripada kapal-kapal Iran di lokasi itu di Selat Hormuz ya, di menuju Laut Oman yang memberi alasan bagi Amerika untuk menyerang, untuk menembaki, dan pada saat menembaki itu dibalas kembali dengan radarnya Iran menangkap, kemudian ditembak dengan rudal dari bawah, dan akhirnya dibalas lagi Amerika dengan menembakkan beberapa rudal Tomahawk dan juga serangan dari pesawat. Namun beberapa rudal Tomahawk yang dikirim itu berhasil dibatalkan atau ditembak jatuh, karena kita tahu rudal Tomahawk itu kecepatannya bukan kecepatan yang tinggi, dia hanya kecepatan subsonik, ya, jadi kecepatan di bawah kecepatan suara sehingga bisa ditembak oleh Bafar 15 dan sistem anti serangan udara Iran, jadi bisa dihancurkan. Memang ada 1-2 yang masuk. Nah juga mengenai kapal-kapal itu juga ditembak, ya ada kapal yang tenggelam, 2 kapal tenggelam dengan kematian 3 orang dari pasukan Iran karena berhenti pada tahap awal dengan 2 belah pihak mengklaim bahwa pihak dari Amerika gagal menyerang sasaran utama yaitu sistem komando kendali daripada Angkatan Laut Iran, sedangkan di sisi lain Iran juga mengirimkan pesan dengan menembakkan rudal balistik ke laut lepas, tidak menembakkan ke kapal atau ke laut lepas, dan itu sudah cukup untuk menghentikan konflik singkat ini. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah tit and tat yang memang di sisi lain dari pihak Amerika untuk menunjukkan bahwa mereka masih serius siap untuk berperang, di pihak Iran sendiri juga menunjukkan mereka siap untuk menghadapi serangan. Tapi pada intinya serangan ini tidak menghasilkan efek yang strategik bagi Amerika, dan bagi Iran bisa memberikan kesan bahwa mereka memang Amerika ini selalu melanggar atau selalu mengganggu atau selalu berusaha untuk mengganggu perjanjiannya sendiri. Itu yang pesan yang dikirimkan dari Iran. Oke, berarti Pak Syarki meskipun statusnya adalah gencatan senjata, namun sebetulnya dari kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran ini tidak benar-benar menghentikan serangan terhadap satu sama lain. Apa sebetulnya pesan di balik itu, Pak? Kenapa mereka tetap saja saling menyerang meskipun skalanya tidak seperti sebelum gencatan senjata? Jadi dari Amerika itu dia punya prosedur namanya operating prosedur. Bila dia merasa terancam meskipun situasi gencatan senjata, dia harus mengambil tindakan pembela diri atau self defense. Jadi namun itu menimbulkan masalah juga karena timbul perdebatan bahwa perairan yang itu adalah perairan jalur internasional, sehingga kehadiran Amerika itu untuk memastikan freedom of navigation. Namun karena Selat Hormuz itu sempit, hanya selebar 21 mil laut di tempat tersempit, membuat seluruh kapal yang masuk pasti masuk ke dalam wilayah perairan teritorial Iran atau Oman. Nah, namun kalau Amerika mengklaim kalau ada pesawat kapal Iran yang di situ di wilayah teritorialnya dianggap mengganggu, itu bagaimana bisa membela diri? Karena kapal Amerika itu justru berada di halaman depan negara lain, yaitu pertanyaan besarnya. Jadi ada juga di bawah konvensi hukum laut bahwa yang Amerika tidak meratifikasi, Iran tidak meratifikasi, bahwa tindakan intelijen atau manuver kapal perang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan sebetulnya. Namun klaim Amerika ini juga harus dibuktikan juga. Dia merasa terancam oleh pasukan Israel di Hormuz
sama saja klaimnya dengan pencuri yang merasa terancam oleh pemilik rumah. Saat pemilik keluar untuk nengok siapa itu, tapi sungguhnya yang terjadi adalah memang dalam segi untuk operasi informasi memang Amerika membutuhkan ada tindakan, karena memang kalau tidak ada tindakan maka kelihatan Amerika yang kalah, karena memang dalam perjanjian perundingan MOU ini hampir 70% daripada yang diinginkan Iran itu diakomodasi Amerika. Kalau enggak nanti nggak akan maju. Jadi mungkin tindakan yang dilakukan sekarang untuk menunjukkan bahwa Amerika masih kuat, ada militernya masih ada, tetapi di sisi lain Iran sendiri juga bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa membalas, dan mereka juga bisa menunjukkan bahwa mereka juga siap untuk melakukan tindakan, tidak hanya menyerah begitu saja. Jadi di kedua pihak juga memiliki kepentingan untuk propaganda untuk kepada pemilih masing-masing, dan ada garis keras di dalamnya yang juga harus diakomodasi bahwa mereka ternyata militer masih siap untuk berperang. Namun di sisi lain nyatanya ini berhenti, artinya memang tidak dipilih untuk dilanjutkan lagi, karena memang itu hanya soal merasa terganggu, merasa terancam, dibalas, dan yang satu membalas, itu saja selesai, dan tidak terkait dengan perang besarnya. Namun perlu diketahui kan pada saat yang hari yang sama di Qatar sedang berkumpul perwakilan dari Amerika, perwakilan dari Iran, dan perwakilan dari Pakistan untuk berunding. Jadi memang ini ada semacam kesengajaan baik dari dua belah pihak untuk ada suatu gerakan bahwa militernya sebetulnya siap, tidak untuk berdamai sepenuhnya, tapi siap setelah sekian lama tidak ada bertemu atau bertempur, ya pertemuan ini adalah sekarang, sehingga bisa masuk dalam berita yang akan menunjukkan mereka siap untuk berperang. Oke. Pak Syarki, media Iran melaporkan situasi di kota pelabuhan Bandar Abbas tetap sepenuhnya terkendali. Bagaimana sistem pertahanan dan otoritas Iran bisa melakukan respons cepat dan efektif terhadap serangan Amerika Serikat tadi, Pak? Jadi kan seperti yang tidak diberitakan, itu ada satu pesawat pengintai Amerika berupa pesawat tanpa awak itu berhasil ditembak jatuh. Padahal itu mahal sekali, pesawatnya itu harganya sama dengan pesawat yang besar, ya, harganya di atas 40 juta dolar, ditembak jatuh. Itu mungkin asal-muasalnya bentrok ini, sehingga ditembak jatuh, diketahui yang radar mengeloknya di darat itu diserang sama Amerika, kemudian serangan itu dibalas, dihadang dengan rudal anti pertahanan udara. Pada prinsipnya sebagian besar serangan Amerika ke sistem perlindungan di tepi pantai Bandar Abbas itu berhasil ditangkis, meskipun mungkin 1-2 masuk, ya. Itu di sisi lain Amerika juga membalas dengan pesawat tempur F-18 untuk menembak 2 kapal kecil Iran yang kelihatannya meskipun masih di wilayah kedaulatan Iran tapi dianggap mengancam, karena sebetulnya kapal kecil ini kan juga membawa rudal jarak anti kapal juga, jadi memang berbahaya. Jadi yang terjadi ini adalah memang mereka siap untuk seperti ini, tetapi mereka juga tahu bahwa ini kalau diteruskan akan jadi masalah. Dan sesungguhnya memang betul yang dikatakan bahwa hidupnya sekarang normal lagi di Bandar Abbas, memang betul, karena memang tidak sampai mengganggu kehidupan normal. Dan sekarang situasinya terkendali, rakyat biasa, pelabuhan berjalan normal. Memang yang disasar adalah semacam pusat komando kendali dan radar pertahanan pantai dan radar pertahanan udara yang sebagian dari serangan itu berhasil ditangkis. Itu yang terjadi. Baik. Terakhir, Pak Syarki, Iran mengultimatum Amerika Serikat jika terus menyerang hingga masuk Teluk Persia, maka pasukan Iran akan mengejar Amerika Serikat dan memperluas pertempuran sampai ke Laut Merah, Bab al-Mandab, dan juga Samudra Hindia. Apa yang akan terjadi di kawasan, dampak geopolitik jika ini benar-benar terjadi, Pak? Ya betul, memang kedua pihak harus mengucapkan kata-kata keras untuk mengancam, ya. Karena kita tahu bahwa sebetulnya di balik perundingan ini masih ada garis keras di Amerika, perhokis atau kaum elang ganas itu, dan di Iran sendiri ada IRGC, ada faksi garis keras yang juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga harus tetap keras, jangan sampai kalau kekerasan ini berhenti atau sikap kerasnya mereka akan menjadi kelihatan lemah. Itu yang tidak ingin disampaikan. Dan ucapan-ucapan tahun lalu dan sekarang itu berarti mereka ya tidak bisa mempercayai, dan mereka memastikan, mengingatkan pada pihak lawan bahwa risiko daripada penyerangan ke Iran atau tidak menghargai kedaulatan Iran itu akan menghancurkan tidak saja pangkalan Amerika tapi juga afiliasi sekutunya. Karena sampai saat ini masih tetap bahwa negara-negara Teluk sebagian besar adalah sekutu daripada Amerika, dan sebagai sekutu mereka adalah target yang sah, apalagi mereka juga mendukung atau melindungi atau mensupport daripada serangan Amerika kepada Iran. Jadi mereka juga target yang sah, dan mereka akan mendapatkan serangan balasan yang akan membuat kerusakan besar selain daripada
produksi energi, juga merusak salinasi, merusak sistem listrik yang pada akhirnya akan merusak kehidupan atau masyarakat dari negara-negara itu. Jadi memang pesan ini harus dikirimkan, karena juga kan bukankah Trump juga bolak-balik mengirimkan pesan bahwa mereka menuntut menyerah tanpa syarat. Bayangin tanggal 6 Maret, kemudian tanggal 21 Maret, tanggal 27 Maret, dan sampai sekarang ancaman itu tidak ditunjukkan. Nah, mungkin kesempatan kemarin itu untuk menunjukkan ancaman ini benar ada, tapi Iran juga membalas dengan ancaman itu ada. Yang jelas ini berhenti pada saat Iran menembakkan rudal balistik yang masuk ke laut. Langsung serangan itu berhenti. Kenapa? Mereka tahu bahwa dengan menembakkan rudal balistik ke laut, berarti sebetulnya Iran bisa sebetulnya menembak rudal balistik itu ke kapal atau malah ke sasaran darat. Jadi yang ini tidak diberitakan, tetapi hal ini yang terjadi sehingga memang kedua pihak menahan diri untuk berhenti, karena memang semua pihak akan mengalami kerugian, khususnya Amerika akan kerugian besar bisa melanjutkan karena harga minyak yang naik dan tertutupnya Hormuz sudah membuat masalah yang besar bagi seluruh dunia, dan ini akan merusak juga bagi Amerika, di mana ekonomi akan menurun, resesi, dan bisa menjadi depresi. Oke, Pak Syarki, terima kasih atas informasi dan juga analisa Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.